Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu nikmat untuk bisa melanjutkan kembali majelis ilmu kita dari kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, yang ini merupakan sebaik-baik ucapan Rabbul Alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari kita mempelajari kalamullah Al-Quran yang mulia ini. Tapi sekarang kita akan masuk ke surat atau tafsir dari surat Al-Asr. Tafsir dari surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Jadi setelah Allah Ta'ala menurunkan surat Alam Nashrah Laka Sadrak, maka Allah pun menurunkan surat ini. Surat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Sebagai surat Makkiyah. Dan kata para ulama, tidak ada asbabun nuzul yang menjelaskan tentang surat ini, tapi ada satu riwayat yang mana riwayat ini menceritakan tentang Amr ibn As dengan Musailamatul Kadzdzab. Dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di mana beliau mengatakan bahwasanya ketika Amr bin As pergi ke Musailamatul Kadzdzab, bertemu dengannya, yang mana dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan Musailamatul Kadzdzab ini penghuni neraka karena dia meninggal dalam kekufurannya ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi palsu. Ya, jadi kalau ada orang ngaku nabi zaman sekarang ini mengikuti sunnahnya Musailamah. Jadi ada sunnah yang baik, ada sunnah yang tidak baik. Sunnah yang baik yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Adapun sunnah yang tidak baik maka banyak. Salah satunya sunnah yang dibuat oleh
Musailamatul Kadzdzab, yaitu mengaku sebagai seorang nabi. Nah, kata Musailamah kepada Amr bin As, "Mada anzala ala sahibikum fi hadhil muddah?" Apa yang telah diturunkan kepada sahibmu, maksudnya Muhammad, baru-baru ini? Qala, maka Amr bin As mengatakan, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah, bahwasanya Allah telah menurunkan kepadanya satu surat yang sangat ringkas, wajizah. Makanya ada kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz artinya ringkas, yaitu ringkas, balighah, tapi secara makna mendalam sekali, makna yang sangat mendalam. Faqal wa ma hiya, kata Musailamah, apa itu? Faqala, maka Amr bin As membacakan surat Al-Asr sampai selesai. Fafakkara Musailamatu hunaiha, maka sejenak Musailamah itu berpikir seolah-olah dia itu mendapatkan wahyu. Benar, tapi wahyu dari syaitan. Summa qala, lalu dia berkata, waqad unzila alayya mislah atau misluha, telah diturunkan kepadaku juga yang semisal dengan apa yang diturunkan kepada temanmu itu. Dia tidak mau kalah nih. Faqala lahu Umar, kata Amr, apa itu? Coba kasih tahu aku. Maka kata Musailamah, ya wabro atau ya wabru. Wabru itu wahai tikus, kata dia. Innama anti udunani wasadrin atau wasadrun, sesungguhnya engkau itu terdiri dari dua telinga dan hanya sekedar sadr, dada. Wasairuki hafru nakzin, hafzu naksin, dan engkau itu berjalan dengan berlenggok-lenggok, kata dia. Maka kata Musailamah, kaifa tara ya Amr, gimana apa yang aku ucapkan barusan ini? Apakah sudah sama dengan apa yang diturunkan kepada sahib pun tadi? Maksudnya dia ingin menandingi Al-Quranul Karim dengan ucapan-ucapan yang jelek itu. Faqala lahu Amr, maka Amr mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib, demi Allah sesungguhnya engkau itu mengetahui bahwasanya aku itu tidak pernah percaya samamu. Nah, ini menunjukkan surat yang ringkas seperti ini saja itu tidak ada yang bisa untuk menandinginya. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dari Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang surat ini, tapi tidak ada yang menyebutkan tentang asbabun nuzul dari surat ini. Sehingga kata para ulama, surat ini turun sifatnya itu ibtidaan. Ibtidaan itu tidak ada peristiwa, hanya dia langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita masuk ke surat ini. Sebelumnya ada satu perkataan dari Imam Syafi'i yang sangat bagus terkait surat ini. Kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatuhum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan satu hujjah kepada makhluk, kepada hamba-hambanya kecuali surat ini, maka itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hujjah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya
Surat ini adalah surat yang mulia, surat yang sangat agung, surat yang sangat luar biasa sekali, yang kata para ulama cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan surat ini sebagai hujjah dalam rangka mengingatkan manusia. Baik, kita baca sekarang. Tapi dikatakan di sini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Apa maksudnya dua ayat yang pertama ini? Aqsamallahu bil asr. Allah bersumpah dengan asr. Wal asr, dan yang dimaksud dengan asr itu kila dikatakan innal murada bihi akhirun nahar. Ada yang mengatakan asr itu adalah, yang dimaksud dengan asr di sini waktu asar. Yang mana waktu asar itu adalah akhir dari siang. Jadi akhir dari siang itulah permulaan asar sampai awal dari waktu malam atau maghrib, maka itulah akhir dari waktu asar. Li'anna akhiran nahari afdaluhu, karena akhir dari siang itu lebih afdal. Wa salatul asr itu sama salatul wusta, dan sholat asar itu dinamakan dengan sholat wusta, sholat pertengahan. Ya, sholat pertengahan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, atau sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-238. Dan jagalah atas kalian salat, maksudnya salat yang wajib, 238. Dan salat wusta, salat pertengahan, yaitu salat asar. Dan berdirilah kalian dengan penuh kehusyuan. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya asar itu adalah waktu asar. Faham Ibu? Wakil ada pula yang mengatakan innal asra huwa zaman. Asar itu artinya zaman, masa. Jadi kalau diterjemahkan wal asr itu artinya demi masa. Wa hadha huwal as-sah, dan ini lebih benar kata Syekh. Aqsamallahu bihi lima yaqa'u fihi min ikhtilafil ahwal, yang mana Allah bersumpah dengan masa itu dikarenakan apa yang terjadi di dalam masa tersebut. Ikhtilaf al-ahwal, yaitu kondisi yang berubah-ubah. Hari ini A, besok B. Hari ini kita bahagia, belum tentu besok kita bahagia. Bisa jadi besok kita sedih. Wa taqallubatil umur,
dan perkara-perkara itu bersilih berganti. Wa mudawalatil ayyami bainan nas, dan hari-hari itu datang silih berganti di tengah-tengah manusia. Wa ghairi dzalika mimma huwa masyahid fil hadir, dan yang selainnya dari fenomena-fenomena yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Maka ini pendapat yang lebih kuat. Jadi Syekh itu lebih memilih asar itu adalah dengan makna masa, az-zaman, zaman, ya. Jadi lebih memilih dengan zaman. Makanya di sini Syekh menguatkan pendapat itu. Kalau mau ingin dipilih pendapat, maksudnya asar itu adalah salat asar, tidak ada masalah, karena salat asar itu juga bagian daripada zaman. Ya, bagian dari waktu. Waktu salat asar. Bisa dipahami sampai sini ya? 6. Fal asru huwa az-zamanu alladhi ya'ishuhu al-khalqu. Dan yang maksud dengan asar itu adalah satu masa yang makhluk itu hidup di dalamnya. Wa takhtalifu awqatuhu syiddatan wa rakha'an, yang mana waktu-waktu yang terdapat di dalam kehidupan makhluk itu, kadang ada waktu dia syiddah, merasakan kesulitan, kadang dia merasakan yang namanya kelapangan. Waharban wasaliman, kadang dia merasakan ketenangan, kadang dia merasakan yang namanya ketakutan. Ada peperangan seperti yang kita rasakan sekarang, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wasihatan wa maradhan, kadang akan kita sehat dan akan ada kalanya kita sakit. Wa amalan salihan wa amalan sayyi'an, demikian pula akan ada kalanya kita beramal saleh, dan tidak pula kita bisa menjaga diri kita dari amal buruk. Pasti akan ada kalanya kita itu terjatuh dalam amal keburukan. Ya, itulah asr. Ila ghairi dzalik mimma huwa ma'lumun lil jami'. Ya. Dan yang selainnya dari apa-apa yang sudah kita fahami semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asar ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ini ingin mengingatkan kita tentang pentingnya kita memelihara waktu, karena waktu ini perkara yang sangat mahal. Waktu ini perkara yang sangat luar biasa sekali. Waktu ini sesuatu yang sangat berharga. Bahkan orang ketika sudah sampai pada ajalnya, maka mereka akan meminta tambahan waktu, extend waktu kepada Allah, agar Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ya tambahan waktu. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Apa maksudnya? Wal insanu huna am. Manusia di dalam ayat ini tuh umum. Artinya mencakup orang mukmin, mencakup juga orang kafir.
Jadi yang rugi itu bukan hanya orang mukmin, tetapi orang kafir juga dia merasakan yang namanya bukan hanya orang kafir yang rugi itu. Mereka sudah rugi dari sononya karena mereka tidak mau beriman. Tetapi yang akan merasakan kerugian juga adalah orang-orang beriman. Kapan orang beriman ini dia merasakan yang namanya kerugian? Ketika dia tidak memiliki sifat-sifat yang akan Allah sebutkan setelahnya. Maka dia termasuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Ya. Masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Li'annal murada bihi al-jins. Karena insan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu al-jins, jenis manusia. Wa alamatul insan alladhi yuradu bihi al-umum an yahilla mahalla alif lam kalimatu kullin fahuna law qila kullu insanin fi khusrin lakana hadha huwal makna. Sehingga kata Syekh bahwasanya seolah-olah ayat itu bermakna kullu insanin lafi khusrin, setiap manusia itu semuanya berada pada kerugian. Ya. Jadi semua manusia tanpa terkecuali, hukum asalnya mereka berada di atas kerugian. Sedangkan kerugian yang dimaksud yaitu kerugian fid dunya wa fil akhirah, yaitu kerugian yang dirasakan oleh manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Kerugian di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Dan perlu diingat, kadang ada orang itu rugi di dunia tetapi belum tentu dia rugi di akhirat. Tapi ada orang juga ketika dia beruntung di dunia belum tentu dia pasti beruntung di akhirat. Namun yang terbaik dari keduanya, yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Sedangkan yang paling merugi dari keduanya tadi, ketika dia sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Ustaz, mana yang lebih baik Ustaz? Sengsara dunia, bahagia dunia tapi sengsara akhirat, atau sengsara dunia sengsara akhirat? Ya lebih baik yang sengsara dunia tetapi bahagia akhirat. Jadi kedua-duanya tadi nggak usah dipilih. Ya. Nah, jadi kerugian yang dimaksud di sini yaitu kerugian yang terjadi di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafi khusrin. Sesungguhnya mereka itu benar-benar berada dalam kerugian. Taib. Nah, setelah Allah menyebutkan dan bersumpah di awal surat ini bahwasanya Allah bersumpah manusia berada dalam kerugian, maka Allah pun mengecualikan orang-orang yang tidak merugi dengan menyebutkan 4 sifat ini. Jadi kalau kita pingin menjadi orang beruntung, tidak merugi, kita harus memiliki 4 sifat ini. As-sifatul awwal, sifat yang pertama. Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Apa yang dimaksud dengan mereka yang beriman? Al-imanul ladzi la yukharijuhu syakkun wala taraddudun bima bayyanahu ar-rasul alaihi salatu wassalam hina sa'alahu Jibrilu anil iman, yaitu keimanan yang sempurna yang tidak dibarengi dengan keraguan-raguan. Jadi imanun jazim, iman yang sempurna, iman yang kokoh, yang tidak tercampur dengan keraguan. Kalau iman tercampur keraguan berarti bukan iman kokoh namanya, jemaah. Ya, itu iman namanya iman es campur.
Iman yang kokoh itu iman yang tidak tercampur dengan keraguan. Tidak tercampur dengan keraguan-raguan. Mana contoh keraguan-raguan yang sering terjadi? Ketika terjadi dalam diri kita ragu, kira-kira Allah itu ada atau enggak? Itu. Kita ragu, kira-kira benar nggak sih orang yang berdoa itu dikabulkan? Itu contoh orang yang memiliki keraguan-raguan dalam dirinya. Jadi segala hal yang bisa mengundang keraguan-raguan, pada hakikatnya dia itu menjadikan iman kita tidak sempurna. Bukan iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna itu yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Jadi tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya tentang iman oleh Jibril dalam hadis, Jibril, apa itu iman? Maka Nabi mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalian beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kalian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, ini contoh iman kokoh, tidak ada keraguan-raguan. Dia menjawab dengan begitu yakinnya. Ini bentar, ibu-ibu mau ikut kajian Ustaz Firanda nggak? Lu hari ini pada maghrib di Nurul Islam Beratang. Nggak ada yang tahu tadi sini? Iya, ibu-ibu mau ikut atau enggak? Barengan pada maghrib. Pada maghrib nanti. Kalau ibu mau ikut, kita cukupkan kajian kita nih. Tapi kita lanjut. Masih kok Bu, tenang. Si panjang waktunya. Ya. Nah, di situ Nabi SAW menyebutkan tentang iman, rukun iman. Wa syaraha hadzal hadis yatulu takallumuna alaihi fi mawatin katsiratin. Dan kita telah menjelaskan hadis ini ya dalam banyak sekali tempat terkait hadis yang mulia ini. Falladzina amanu bihadhil usul, orang-orang yang beriman dengan keenam pokok ini, pokok keimanan yang 6 tadi, humul mu'minun, mereka lah orang-orang yang beriman. Tapi perlu diingat, ketika kita mengimani keenam ini tidak boleh ragu. Saya beriman sama Allah, yakin. Beriman malaikat, yakin. Beriman kepada kitab-kitab, yakin. Beriman kepada Rasul, yakin. Beriman kepada hari kiamat juga harus dibangun di atas keyakinan yang sempurna. Demikian beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Tidak boleh ragu-ragu. Ustaz, saya beriman sama Allah, saya beriman sama malaikat, sama kitab, sama Rasul, tapi saya kurang yakin sama hari kiamat. Tidak bisa dikatakan beriman. Bisa jadi kufur kita. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi tidak boleh kita itu sedikit pun disusupi dengan yang namanya keraguan-raguan. Jadi keimanan kita kepada 6 hal ini seperti keyakinan kita kepada matahari yang bersinar di siang bolong. Apa ibu-ibu mau bilang yang bersinar itu bulan gitu? Jelas. Kalau di malam hari yang bersinar adalah bulan. Kalau siang hari matahari. Ya. Walakin akan tetapi kata Syekh, yajibu an yakuna imanan la syakka ma'hu wa la taraddud, yaitu keimanan yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tidak boleh sedikit pun kita ragu, enggak boleh ragu. Bimakna annaka tu'minu bihadhil asya ka'annaka tara ra'yal ain. Engkau beriman dengan perkara ini seolah-olah engkau sudah melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kita yakin adanya Allah Ta'ala, dan kita pasti akan melihat Allah nanti di hari kiamat di dalam surga. Kita yakin adanya malaikat. Yakin karena Nabi SAW saja pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kita yakin dengan kitab-kitab terdahulu. Kita yakin dengan para rasul sebelum Nabi kita. Yakin mereka diutus.
Kita yakin dengan terjadinya hari kiamat, dan Nabi sudah menceritakan kepada kita kapan terjadi hari kiamat, yaitu terjadi hari Jumat, tetapi waktunya yang belum pasti. Bulan berapa, tanggal berapa, tidak ada yang pasti, tapi harinya hari Jumat. Dan segala peristiwa ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat kita harus yakin. Dan yang terakhir, kita harus yakin dengan yang namanya takdir, bahwasanya kehidupan manusia ini tidak lepas dari campur tangan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, Bu, Pak. Jadi ceritanya ini saya diceritakan oleh seseorang, yang mana orang ini salah satu pemilik travel. Kata beliau, Ustadz, saya pernah membawa membawa jamaah pada keberangkatan musim dingin, dan pada waktu itu kebetulan yang saya bawa ini, Ustadz, yaitu mereka tamu-tamu bintang 5, hotel-hotel bintang 5 semua. Subhanallah, ternyata orang yang dimintai tolong untuk membooking hotel di Medina dan di Mekah itu, ternyata dia tidak melakukannya. Akhirnya sampai di sana tidak ada hotel, jamaahnya terlantar. Nah, kemudian si pemilik hotel ini menunjukkan etikat baik dia, yaitu dengan dia mencari hotel yang tersedia, tetap bintang 5, berapapun harganya dia tetap akan membayar sebagai bentuk kompensasi kepada jamaah ini. Tapi yang menjadi hal yang sangat-sangat disayangkan, ketika ada sebagian dari jamaah itu yang mereka sudah ngaji, sudah lama ngaji, tetapi mereka mengatakan tidak usah bawa-bawa qadarullah, tidak usah bawa-bawa qadarullah, dikit-dikit qadarullah, dikit-dikit qadarullah. Terus apa yang harus kita katakan? Wong semua terjadi karena takdir. Gak ada yang tahu. Apakah dengan kita berkeluh kesah kemudian bisa menjadikan masalah kita selesai? Tidak. Tapi dengan berkeluh kesah justru hati akan semakin sakit. Allah tak kunjung memberikan solusi. Namun dengan kita berpasrah diri, meyakini semua itu takdir Allah, dan menjaga lisan kita, itu jauh lebih baik. Nah, subhanallah, ini merupakan satu hal yang perlu untuk dihindari, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita itu ragu dengan segala takdir Allah, karena segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasu fi hadzal maqam salasatu aqsam. Dan manusia dalam bab ini terbagi menjadi 3 orang, 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu mutaraddid. Jenis yang pertama itu adalah mukmin khalisul iman, yaitu seorang mukmin yang benar-benar sempurna keimanannya, bersih keimanannya. Jadi yang benar-benar bersih keimanannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kafirun jahidun munkarun, yaitu orang kafir yang jahid, yang ingkar. Ya, namanya orang kafir itu ingkar, jamaah. Jadi orang kafir yang
ingkar kepada Allah Ta'ala, yang kufur kepada Allah. Sudah. Sedangkan yang ketiga yaitu mutaraddid, mereka golongan yang ragu-ragu, golongan yang ragu-ragu. Yaitu golongan yang ragu-ragu. Maka kata Syekh, wan naji min haula il qasm, wan naji min haula, maka yang akan selamat dari ketiga golongan ini al qismul awal, yaitu golongan yang pertama, alladzi yu'minu imanan la taraddudun fihi, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan keimanan yang sempurna dan tidak ada keraguan-raguan dalam diri mereka. Yu'minuna biwujudillah, mereka beriman dengan wujud Allah, wa rububiyatihi, dengan rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah, dan nama serta sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi mereka beriman dengan hal tersebut. Wa yu'minu bil malaika, demikian pula mereka beriman dengan malaikat. Wa hum alamun ghaibiyun, yang mana malaikat itu adalah alam yang gaib, beda dengan alam manusia, alam yang gaib. Dan sepertinya kita belum pernah melihat para malaikat, tapi yang ada itu kita suka mengumpamakan, engkau adalah seperti malaikat yang turun dari langit, katanya. Engkau ibaratkan malaikat tak bersayap. Wahai engkau malaikatku yang tak bersayap, katanya. Ini ucapan yang ambigu sebenarnya. Berarti kalau dia mengatakan malaikat tak bersayap, berarti memang dia meyakini malaikat itu punya sayap. Tapi kalau dia bilang malaikat tak bersayap, maksudnya memang malaikat tidak punya sayap, wah repot, karena malaikat itu memiliki sayap. Iya, dia punya sayap. Jadi Allah menjadikan malaikat itu hidup di alam yang gaib. Khalaqahum min nur, Allah ciptakan mereka dari cahaya. Wa kallafahum bi a'malin bil wahyi yanzilu bihi min indillah ilal anbiya'i war rusul. Ta'afwan. Wa kaffalahum bi a'malin minha ma huwa ma'lum wa minha ma laysa bi ma'lum, yang mana Allah memberikan beban kepada mereka untuk beramal. Ada yang kita fahami amal perbuatannya, ada yang kita tidak fahami. Artinya ada sebagian malaikat itu kita tahu apa yang menjadi pekerjaannya yang Allah perintahkan kepada dia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada para malaikat dengan berbagai macam tugas kepada mereka. Taib. Di antara mereka seperti Jibril, mukallafun bil wahyi, Allah berikan tugas yaitu menyampaikan wahyu. Menyampaikan apa ibu-ibu? Wahyu, bukan wagyu ya. Itu wagyu itu apa?
Oh, makanan. Dagingnya. Daging apa wagyu tuh? Sapi bagian mananya? Wagyu beef. Paha kanan. Si. Coba saya searching dulu. Nggak ada kerjaan. Bil wahyi yanzilu bihi min indillah ilal anbiya'i war rusul, yang turun di sisi Allah Ta'ala, dari sisi Allah Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Wa Mikail mukallafun bil qatri wan nabat, demikian pula Mikail Allah tugaskan beliau untuk al-qatr, hujan, wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Wa qalahu Allahu 'alal matari wa kullu ma yata'allaqu bil matar wa 'alan nabat, yang mana tugasnya adalah mengatur curah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi bisa jadi kenapa hujan belum turun? Allah belum memerintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan di tempat-tempat tertentu. Di sini sudah pernah hujan ya? Sudah pernah. Tempat saya belum ya? Kayaknya akeh dosanya tempat saya. Ya. Wa Israfil, adapun Israfil muwakkalun bin nafhi bis sur, yaitu tugasnya adalah meniup sangka kala. Ada yang pernah lihat sangka kala, ibu-ibu? Belum pernah lihat? Kok ibu-ibu belum pernah lihat sih? Saya aja belum. Sama Bu ya. Kemudian wa Malik muwakkalun bin nar, Malik yang tugasnya adalah menjaga atau yang diberikan tugas di dalam api neraka. Nah, ini diantara malaikat, dan ada nama-nama lain malaikat itu. Kalau malaikat pencabut nyawa namanya malaikat apa, Bu? Malaikat apa? Israfil atau Israel? Apa? Salah. Malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Adapun Israel itu khilaf dan secara riwayat dhaif, dan tidak dibenarkan riwayat yang dhaif untuk diikuti. Ya. Gimana dulu tuh kita ngafal 10 malaikat tuh? Jumlah malaikat ada 10. 1. Jibril. 2. Mikail. 3. Israfil. Yang keempat Ridwan, Malik, Rokib, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid. Terus Israel ya 10 ya. Rokib, Atid itu malaikatnya Rokib, Atid itu malaikat Atid, tugasnya itu Rokib. Gimana ini Rokib, Atid? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Atid itu nama malaikatnya, tapi kalau Rokib itu perbuatannya. Bid'ah. Terus apa lagi? Mungkar, Nakir, benar. Malik ya. Ridwan khilaf. Ada yang mengatakan ada namanya, ada yang mengatakan tidak ada. Menjaga surga, lumpur surga. Enak. Nah, tapi jumlah malaikat itu lebih daripada itu.
Kita kan cuma diajarin berapa dulu, 10 ya? Itu mungkin ya, saya nggak hafal dulu tuh. Nggak hafal saya. Jadi kalau ditanya nama malaikat tuh saya sering ngarang dulu tuh. Tapi subhanallah, takdirnya jadi ustadz. Sering ngarang dulu saya tuh. Soalnya saya nggak hafal. Wa minal malaikati man lam na'lam asma'ahum wa la na'lamu a'malahum aidan. Ada pula malaikat-malaikat yang kita tidak tahu namanya beserta perbuatannya. Tapi ada nama malaikat itu, diantaranya nama malaikat itu Sayyahun. Sayyahun itu malaikat itu adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bergerilya di atas muka bumi ini. Lalu dia mengambil atau membawa doa-doa orang yang memanjatkan doa kepada Allah. Ada nama malaikatnya itu Kiraman Katibin. Ya, ada namanya Kiraman Baroroh. Itu nama malaikatnya. Dan banyak nama malaikatnya. Kalau ibu ingin tahu nama malaikat itu, coba buka bukunya Ustaz Firanda. Rukun Iman yang warna ungu. Belum punya? Bukan ungu janda ya, ungu biasa. Kenapa antum ketawa? Taib. Itu di situ ada disebutkan sama Ustadz Firanda, itu lumayan nama malaikat itu. Mungkin bisa jadi referensi. Lakin ja'al hadis, akan tapi datang satu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, annahuma min maudhu'i arba'i asabi fis sama', bahwasanya tidaklah satu tempat di langit sebesar 4 jari di langit, illa wa fihi malakun qaimun lillahi aw raqiun aw sajid, melainkan pada setiap 4 jari itu ada malaikat yang sedang berdiri, sedang ruku dan sedang sujud kepada Allah. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, nomornya itu 2312. Berapa ibu-ibu? Taib. Kemudian Ibnu Majah, nomor hadis 4190. 4190. Nah, ini nanti bisa dilihat. Jadi jumlah malaikat itu banyak. Tidak terbatas pada 10. Kemudian banyak sebenarnya faedah-faedah kenapa kita harus beriman kepada para malaikat, itu banyak faedahnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan itu. Tapi tolong saya diingatkan ya. Diingatkan nanti apa sih manfaat kita beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada yang lainnya. Saya sebutkan nanti insyaallah. Kemudian iman ketiga, kadzalika nu'minu bil kutub. Kita beriman dengan kitab-kitab allati anzalaha Allahu ala rusuli alaihimus salatu wassalam, yang Allah turunkan kepada para rasul. Wa nu'minu bir rusulil ladzi di antara kitab yang Allah turunkan itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, dan Zabur kepada Nabi Daud. Demikian pula ada namanya Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Tapi yang disebutkan namanya hanya beberapa saja. Namun kita katakan kitab-kitab yang Allah turunkan itu sangat banyak. Dan kita harus mengimani secara ijmalan wa tafsilan, baik secara global ataupun secara terperinci. Bisa dipahami ya? Kemudian wa nu'minu bir rusuli, dan kita beriman kepada rasul alladzina qassahum
alladzi qassahumullahu alaina, yang Allah telah beritakan kepada kita tentang mereka. Berapa jumlah rasul ibu-ibu? Nabi. Berapa? 25. Jumlah rasul berapa? Ya, bolehlah nanti ngambil vitamin di bawah, bayar sendiri. Jumlah rasul, jumlah nabi itu Bu, perasaan sudah saya sering sebut di sini Ibu-ibunya ini lupa. Saking banyak catatan gak pernah dimurojaah. Jumlah rasul itu 124.000, jumlah nabi itu 124.000. 124.000 orang. Sedangkan jumlah rasul sebanyak 315. Berapa ibu-ibu? 315. Rasul pertama siapa? Siapa? Nabi Nuh. Kalau nabi pertama? Kalau nabi terakhir? Kalau rasul terakhir? Ya. Tadi berapa rasul tadi Bu? 300? Ya, coba sebutkan kepada saya rasul yang ke nomor 200 siapa? Lu bercanda jare. Coba ulangi Bu, bercandanya gimana? Merusak konsentrasi saya. Nih. Ini saya tadi lupa bawa kopi saya ini. Taib. Sampai mana tadi? Sampai bercanda. Bercanda. Lihat apa sih ibu-ibu ini? Kok bercanda itu lah? Nah, sampai adiknya ikut bercanda. Tayyib. Kita lanjut. Saya mana tadi? Oh, bercanda aja deh. Mana ibu-ibu? Jadi jumlah nabi berapa, Bu? 124 orang, bukan rupiah. Dan kalau rasul 300. Nu'minu bihim bi'ayanihim, dan kita beriman kepada mereka. Kita mengimani mereka. Walladzina lam yakussahum alaina, atau walladzina lam yakussahum alaina, dan kita beriman terhadap orang-orang yang belum diceritakan kepada kita secara global. Ya, bahkan ada nama, kalau ibu-ibu baca kitab Bidayah wan Nihayah itu ada nama siapa namanya, nama nabi itu ada namanya siapa, Yusa bin Nun. Ada nama nabi itu Samuel.
Apa ibu-ibu? Daniel. Ada ya? Yang benar. Kok saya nggak ero ya? Ya banyak nama nabi itu ya. Samuel. Li'anna Allah lam yakussa alaina jami'a anbiya'ir rusul. Jami'a anbiya'ir rusul, karena Allah tidak menceritakan secara menyeluruh tentang berita-berita dari para rasul tersebut, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ghafir pada ayat yang ke-78. Apa kata Allah? Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Dan di antara mereka ada yang kami telah ceritakan dan ada yang kami tidak ceritakan. Yang tidak kami ceritakan. Artinya kita mengimani yang diceritakan dan yang tidak diceritakan. Itu iman kepada malaikat. Wal yaumil akhir. Adapun iman terhadap hari kiamat, wa huwa yaumul ba'tsi. Itu hari kebangkitan, yaumun yukhrajun nasu min kuburihim lil jaza. Yaitu hari di mana manusia dikeluarkan dari kubur mereka untuk diberikan balasan. Tapi gimana cara mereka ketika dikeluarkan? Hufa, ura, gurlan, buhma. Tidak dihitan, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak apapun dan tidak ada apapun dari urusan dunia pada mereka. Ya, jadi semua yang ibu pernah punya itu ibu tinggalkan semua. Tidak beralas kaki, ura, tidak berpakaian telanjang bulat. Ustadz nengok dong, enggak. Gak bisa kita nengok kiri kanan itu. Karena Nabi sudah bilang, ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kalau orang gak pakai baju terus nanti saling tengok kiri kanan. Hari itu sudah gak ada waktu buat tengok kiri tengok kanan sudah. Semua orang itu akan fokus pada dirinya. Saking hari itu hari yang sangat dahsyat, orang tidak ada lagi kesempatan untuk melihat kiri dan kanan. Ibu pernah gak merasakan rasa takut yang sangat gitu loh, sehingga kita gak peduli apa yang ada di sekitar kita kan? Ada gak ceritanya orang yang sedang berada dalam rasa takut yang sangat, lalu dikasih, nih saya kasih nasi mandi, nggak dimakan sama dia. Oh, rasa takut kok. Takut. Nah demikian hari kiamat itu kita tidak akan lihat kiri kanan. Kamu punya telalat ya? Nggak ada gitu. Nggak akan lihat kiri kanan tuh, nggak akan lihat. Ya. Gurlan. Ya, tidak dikhitan. Jadi laki-lakinya kembali seperti setelan pabriknya. Buhma, nggak punya apa-apa dari urusan dunia. Makanya kita tuh jangan terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Ayo kita gerbek ya. Gerebek garasinya. Ada berapa M di garasinya ini? Ada kuda jingkrak, ada kuda lumping. Ya. Ada banteng ngamuk, gitu. Apalagi itu misalkan ada biru putih. Ada partai A, partai B. Bangga dia. Dia kira semua itu akan dia bawa mati. Enggak. Justru itu yang akan memperlambat hisab. Makanya saya itu sarankan ya, kalau jenengan punya uang nggak tahu mau dikemanakan, itu bukan berarti nggak tahu mau dikemanakan. Allah belum berikan taufik sama kita untuk memanfaatkan uang itu. Ustaz, dia punya banyak uang, dia nggak tahu mau dikemanakan uangnya, makanya dia beli ini beli itu. Salah. Kalau benar kita itu adalah orang yang memiliki taufik dari Allah Ta'ala, kita akan tahu kemana uang itu akan kita berikan. Pernah dengar kisah Sulaiman Ar-Rajhi? Belum pernah dengar? Sulaiman Ar-Rajhi
pemilik Bank Ar-Rajihi di Saudi itu, ibu-ibu, bapak-bapak kalau umroh nanti akan ada tulisan ATM Ar-Rajihi. Itu pemiliknya, dia telah pernah mewakafkan seluruh hartanya sebesar 12 triliun kepada kaum muslimin. Dan kembali itu semula, kembali seperti semula lagi kepada dia. Padahal sudah diwakafkan, lalu Allah balas itu dengan yang lebih banyak. Sulaiman itu the real, itu baru namanya the crazy rich namanya itu. Kalau yang di Indonesia ujung-ujungnya masuk penjara ya bukan crazy rich, itu memang crazy beneran kalau itu. Orang the real orang kaya itu dia tidak perlu untuk dia men-show off-kan dirinya. Kalaupun dia ingin show off di hadapan Allah. Lihat dia infakkan 12 triliun. Bayangkan 12 triliun. Itu kalau beli satu Surabaya kayaknya isok kayaknya tuh. 12 triliun itu. Ibarat kata kalau kita punya uang 12 triliun kita bisa beli pulau. Mungkin ya provider sinyal itu bisa beli kita. Kita punya uang segitu. Tapi dia infakkan, dia wakafkan, dan masya Allah hartanya tidak berkurang. Sempat dikisahkan itu, ada yang cerita, kalau nggak salah beliau juga ketika di musim puasa gitu, beliau datang ke Medina bawa uang berkarung-karung diisi dalam iftarnya orang berbuka puasa itu, isinya 200 real, 500 real. Tinggal kali aja 4.000. Berarti kalau 200 kan 800.000. Orang buka puasa, kalau kita kan cari gorengan ya. Kalau di Saudi bukan cari gorengan, cari 200 real. Mau buka puasa nih, dia dapat 200 real. Jadi enak banget gitu kan ya. Jadi 30 hari kita buka puasa di sana, berarti kita sudah dapat 6.000 real itu. Kalau 200 real per hari. Tinggal kali 4. Pulang-pulang dapat 24 juta kita. Ya, jadi nggak punya apa-apa kita. Nggak bawa apa-apa, Bu. Makanya kadang-kadang ya orang itu suka bangga dengan itu. Maka kata Syekh dijelaskan lagi di sini, fal hufayani alladzi laisa alaihim ni'al. Hufa itu orang nggak punya sandal. Ya. Orang nggak punya sandal, kakinya itu nyeker. Nggak pakai apa-apa, nyeker, Bu. Ya. Nyeker kita. Nggak pakai pakaian, nggak pakai apa, pakaian yang mahal-mahal yang pernah kita beli, merek ini itu segala macam, semuanya akan tinggalkan. Apalagi misalkan beli abaya, mau mereknya yang tidak ada nama itu loh, yang kan ada abaya mereknya tidak ada nama namanya. Tahu abaya merek itu, Bu? Bidun, ya bidun ism. Nah itu kita tidak akan bawa mati. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu nanya, bukankah mereka akan saling lihat? Maka Nabi mengatakan, semua orang pada hari itu tuh sibuk. Dia tidak akan peduli sudah dengan kiri kanannya, sibuk sudah. Nah ini menunjukkan betapa hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat. Ya hari yang sangat dahsyat. Belum nanti masuk ke dalam kuburnya, mereka akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Siapa namamu, apa agamamu? Banyak pertanyaannya. Ya. Maka kita berupaya memohon kepada Allah Ta'ala agar kita diselamatkan dari segala peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ya. Segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Taib. Itu yang berkaitan dengan iman kepada apa, Bu? Hari kiamat. Terakhir. Jadi kita berhenti sampai sebab yang pertama, karena masih panjang nih. Kalau kita mau selesaikan hari ini sampai Isya kita kajian ini. Kalau sampai Isya bentar lagi saya masuk UGD nih. Iya. Luwe kita nih, Bu. Yang keenam, dan kita beriman kepada takdir.
Namanya takdir itu sesuatu yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah kadarkan. Dan ingat masalah takdir ini, bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah takdirkan melalui makhluknya yang bernama Al-Qalam, yaitu pena. Makanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah pena. Sepakat, ijma para ulama, tidak ada perbedaan. Maka dari pena itu kemudian Allah menyuruh untuk menulis takdir. Maka segala hal yang terjadi itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun. Nah, dari sini kita itu harus bisa berserah diri kepada segala takdir Allah. Jadi apa yang Allah sudah takdirkan itu pasti terjadi. Kullun wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami takdirkan, kami ciptakan sesuai dengan takdirnya. Ya, jadi sebab yang pertama orang bisa selamat dari kerugian di dunia dan akhirat itu adalah kita beriman dengan keimanan yang tidak tercampuri dengan keraguan. Kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dengan keimanan yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ibu-ibu. Masih kita lanjutkan surat ini pada pertemuan berikut karena masih panjang. Nah, ada yang mau bertanya, kami persilakan.